Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, selamat pagi Pak. Selamat pagi. Alhamdulillah jadi bisa bertemu dengan Bapak karena ada yang ingin saya tanyakan Ya. yang berkaitan tentang pengambilan nilai keputusan Pak. Ya. Oke. Pertanyaan pertama saya ingin menanyakan tentang identitas Bapak. Apa menurut Bapak Bapak Susandi? Ya. Saudara Susandi. Ya. Selaku Kepala SMP Negeri 1 Palu 3 Pak. Ya. Ya. Baiklah Pak, saya akan menanyakan tentang beberapa hal. Yang pertama tentang mungkin di sekolah ini, sekolah yang Bapak mimpin ini kan banyak terjadi kasus-kasus yang melibatkan tentang dilema etika dan rujukan moral. Nah ini saya tanyakan kira-kira bagaimana cara Bapak mengidentifikasi tentang dilema etika dan rujukan moral di sekolah ini Pak? Ya. Terima kasih atas waktunya. Sebenarnya dua hal ini yang menyangkut dilema etika dengan rujukan moral. Dilema etika ini menyangkut masalah suatu kebenaran. Jadi sebenarnya dia harus dipadukan antara yang benar dengan yang benar. Iya. Nah, ini dilema etika. Sedangkan yang namanya rujukan moral, artinya sesuatu kebenaran yang harus nanti berbenturan dengan kesalahan. Itu sebenarnya dua hal ini. Jadi cara mengidentifikasinya dengan cara melihat kebenaran dengan kebenaran dan kesalahan itu. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan ini pada dua kasus yang sama-sama benar, bagaimana Bapak cara mengambil atau menjalankan keputusannya? Ya. Biasanya begini, suatu kebenaran itu bisa dilihat dari aturan. Kebenaran yang harus kita laksanakan berdasarkan aturan yang ada. Sama-sama pakai aturan. Yang kemudian yang kedua juga sama-sama benar, tetapi ada satu pujukan, ada rayuan. Nah, misalnya iming-iming, yang satunya. Satunya pakai iming-iming. Kalau Bapak laksanakan ini, nanti dapat anunya ini. Nah, artinya ini kan akan berbenturan dengan aturan. Sedangkan satunya kebenaran yang harus dilaksanakan dengan sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, jadi dua hal ini sebetulnya kita harus mampu menyikapi. Jangan sampai kita memberikan keputusan memang benar, tapi ada embel-embelnya yang nanti membahayakan si kita memberi keputusan dan efeknya kepada institusi tentunya, institusi yang kita pimpin. Yang bijak kita mencari jalan tengah. Jalan tengahnya bagaimana aturan itu dapat berjalan dengan baik, tapi kita harus terhindar dari rujukan rayuan tadi. Jangan sampai kita ada di sana. Oleh karena itu kita membutuhkan rekan-rekan sejawat tentunya untuk memberikan masukan yang terbaiknya bagaimana. Karena tidak bisa lepas dari itu, Pak. Gitu. Langkah-langkah atau prosedurnya ada nggak Pak? Yang Bapak melaksanakan keputusan tadi? Dalam keputusan itu sebetulnya langkah-langkah kita yang pertama kita memang harus melakukan identifikasi masalahnya. Nah, setelah adanya identifikasi, makanya kita harus melakukan analisis. Dilakukan analisis masalah itu. Yang ketiga baru kita memberi keputusan. Namun dari identifikasi itu sampai kepada keputusan tentunya tidak berdiri dengan sendirinya. Bukan kepala sekolah yang beri keputusan sendiri. Tapi kita ajak rekan-rekan, guru-guru, semuanya bagaimana kita mengidentifikasi, kemudian kita melakukan analisis bersama, baru kita ambil keputusan yang terbaik, yang tidak merugikan semua pihak. Tentunya sama-sama
mantap, enak lah gitu. Itu saya kira. Nah, yang paling Bapak anggap efektif itu apa Pak di antara tadi yang dalam pengambilan keputusan tadi? Di dalam mengambil satu keputusan itu, yang efektif, yang terbaik itu sebenarnya bukan keputusan sendiri, bukan keputusan pemimpin. Menurut saya, bukan keputusan pemimpin sendiri, tapi keputusan yang kita ajak musyawarah, ya, diskusi bersama, ya. Jadi rekan-rekan, kawan-kawan, siapapun yang terlibat di dalamnya, biar kita bisa mengambil keputusan yang terbaik lah. Menurut saya begitu. Nah, dalam pengambilan keputusan ini tentu kan ada berbagai macam tantangan-tantangan. Kira-kira tantangannya apa saja Pak? Ya, sebetulnya tantangannya itu hal-hal yang menyangkut baik dan buruk, salah dan benar. Kemudian bagaimana kita punya empati, tidak, rasa kasihan atau tidak. Itu saja sebetulnya Pak Darno. Jadi bagaimana baik dan buruknya, ada rasa kita, empati kita, kemudian bagaimana rasa kasihan kita, ada enggak di situ? Jadi itu saja Bro. Iya. Balas kasihan. Iya, balas kasihan. Nah, apakah Bapak punya jadwal atau mungkin misalnya bentuk atau prosedur Pak dalam penyelesaian kasus-kasus yang terutama tentang dilema etika ini? Sebenarnya dalam menyelesaikan satu kasus di sekolah ini sebenarnya tidak ada kasus-kasus yang berat lah, yang menyangkut dilema etika, apalagi ujung moral itu. Tetapi dalam hal ini juga kita menyiapkan prosedur yang ada kalau terjadi masalah itu. Kita buatlah rujukannya. Kalau ada masalah kita lakukan identifikasi tadi, kemudian bagaimana kemudian kita menganalisis masalah itu dan bagaimana kita mengambil keputusan. Itu pun sudah kita buat semacam tim di sekolah itu, di studi ini. Itu sudah kita buat tim, kita persiapkan kalau ada terjadinya kasus yang seperti ini tadi Pak. Nah, apakah ada Pak faktor-faktor yang mendukung atau mungkin bisa saja orang, bisa saja mungkin hal-hal tertentu di sekolah ini yang mendukung dalam langkah Bapak untuk mengambil keputusan? Ya, tentunya setiap perbuatan yang kita punya nilai positif tentu ada dukungan. Dukungan itu banyak di sekolah ini, terutama wakil-wakil kepala sekolah itu jelas mendukung. Kemudian guru, tata usaha, apalagi juga komite kita. Komite kita ini sangat mendukung sekali hal-hal yang positif yang tentunya untuk kepentingan sekolah dan anak-anak kita. Nah, dari yang semua yang Bapak sampaikan tadi, apa kira-kira Bapak yang pelajaran bisa diambil pada percakapan kita kali ini Pak? Pelajaran yang bisa diambil dari pembicaraan kita pada hari ini adalah nilai positifnya kita semakin dewasa menyikapi setiap ada satu kejadian di sekolah ini khususnya. Jadi agar kita bisa dengan pengalaman yang ada, kita lebih dewasa memberikan mengatasi masalah itu, memberikan satu keputusan yang terbaik. Nah, itu tentunya didukung oleh semua perangkat yang ada di sekolah. Oke, ini kerjasama tim di sekolah itu. Tadi tim di sekolah. Ya, kan sangat betul-betul memberikan pembelajaran kepada Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika. Oke, baik Bapak, mungkin hanya itu saja Pak yang perlu saya tanyakan berkaitan tentang bagaimana pengambilan keputusan baik dilema etika maupun keputusan moral.
Ya, tapi memang betul bahwa dilema etika ini yang perlu dibicarakan, karena ini kedua-duanya bernilai positif dan bernilai benar gitu. Benar, ya. Nah, itu yang perlu kami ketahui sebagai CBP. Ya. Baik Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Semoga Bapak bisa menjalankan lagi aktivitasnya. Ya. Dan terima kasih atas perhatiannya Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Oke. Perkenalan dulu Pak, nama saya Sudarno. Kemudian saya adalah DGP Orang Guru Penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bangka Barat. Dan dalam hal ini saya ingin mewawancara Bapak selaku kepala sekolah di SMP Negeri 1 Jubus yang berkaitan dengan tentang nilai-nilai dalam pengambilan keputusan. Gimana Pak? Kira-kira untuk selama ini itu banyak Pak yang terjadi kasus-kasus di sekolah. Betul Pak. Kira-kira menurut Bapak, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan itu berupa dilema etika maupun juga moral? Kalau kasus-kasus di SMP sangat banyak Pak, berkaitan dengan kasus siswa, kasus guru dengan guru ya. Kemudian kalau yang apa namanya yang dilema etika itu adalah kasus yang kita dihadapkan dengan dua pilihan yang sangat berbeda. Karena kayak dua-duanya benar. Benar, dan ini juga benar. Jadi benar bagaimana cara meminimal mana yang lebih risiko. Kalau yang menunjukkan moral ini bukan moral ini kayak kasus itu berhadapan manfaatnya benar yang salah. Misalnya kasusnya kayak mengusulkan kepada kepala sekolah untuk diberikan dan mabos. Itu salah. Dan sudah jelas berarti sudah ini ya Pak. Mana memberikannya juga benar, tapi pendananya yang salah. Ini agak lebih mudah daripada etika tadi yang dari mana tadi, karena berhadapan dengan sekolah. Jadi lebih mudah menyelesaikannya. Ya, karena kalau yang rujukan moral itu sudah ada patokannya bahwa yang salah ya tetap salah. Nah, kalau Bapak dihadapkan dengan kasus-kasus yang sifatnya memiliki nilai sama benarnya atau memiliki kebajikan nilai moral, nilai kebajikan yang sama, itu bagaimana menurut Bapak dan cara Bapak mengambil keputusannya Pak? Ini memang agak rumit ini Pak. Namanya dilema ya. Kalau istilah di dalam Islam itu harus sholat istihono. Dua pilihan yang sulit ya. Karena kita pilih satu sisi juga benar, di sisi yang lain juga benar. Jadi caranya mungkin kita pilih-pilih dulu atau identifikasi masalahnya, kemudian kita pelajari atau dianalisis ya. Setelah dianalisis, baru kita rapatkan, panggil semua stakeholder yang ada di sekolah, siswa dan guru supaya bermusyawarah. Kita di mana kira-kira yang paling sedikit tingkat risiko. Manajemen tingkat risikonya. Misalnya kita ambil ini risikonya. Nah, memang kedua-duanya benar kan? Iya. Jadi pertama kita identifikasi dulu. Seperti yang kedua. Jadi kalau ini langkah-langkah langsung ya, dalam menyelesaikan kasus yang bernilai sama ya. Yang bernilai sama benar. Identifikasi dulu masalahnya. Kemudian dianalisis, terakhir itu siapkan waktu bermusyawarah dengan guru, adakan semacam rapat.
Baru nanti setelah dapat keputusannya sama-sama baru Bapak menentukan keputusannya seperti ini. Baru ditimbang kan dari berbagai suara yang masuk. Oke Pak. Kemudian hal-hal apa saja Pak yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan Bapak, terutama pada kasus-kasus yang dilema etika tadi? Nah, yang dilema ini sebenarnya yang paling efektif karena dari kalau menurut Bapak pemikiran banyak orang tentu lebih baik dari pemikiran satu orang kan. Jadi karena Bapak prinsip seperti itu tentu bermusyawarah ya musyawarah. Jadi kita harus menginput masukan dari berbagai sumber kan. Itu yang lebih efektif daripada kita memutuskan sendiri. Nah, untuk selanjutnya Pak, hal apa saja yang menurut Bapak tantangan yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema di etika? Nah, tantangannya memang kalau di sini karena kayaknya memang sama-sama kenal dan sama-sama punya dasar hukum kuat. Ini tentu pada saat terjadi rapat atau musyawarah atau diskusi itu nanti banyak beda pandangan. Ini begini, jadi tentu rapatnya alot. Karena mereka ngotot dengan pendapat masing-masing dan juga benar. Nah, jadi tidak mudah ini di tantangannya itu kayak alot. Bagaimana menentukan ya dengan ya karena posisinya sama gitu. Jadi itu benar gitu. sama-sama benar. Jadi alot gitu. Kayak gimana istilah bahasa lain itu butuh waktu lama lah tantangannya karena pandangannya itu sama-sama benar. Tapi mana yang lebih benar lagi? Nah, apakah kalau Bapak dalam menentukan ini Bapak memerlukan jadwal ataupun prosedur ya bentuk-bentuk tertentu dalam menyelesaikan permasalahan yang seperti ini? Apakah Bapak punya itu? Kalau pengalaman Bapak selama ini menghadapi kasus-kasus yang dilema ini, memang tidak bisa diputuskan dalam waktu itu lah, dalam waktu singkat ya, karena itu dilema. So, kalau kita putuskan waktu itulah nanti jangan-jangan salah putusannya. Jadi memang dibuat kayak memang kalau prosedur secara sudah ada, cuman butuh waktu kayak Bapak butuh memanggil dulu TPU, wakil kepala sekolah, artinya dibuat jadwal dulu ya. Kemudian masalahnya apa Bapak jelaskan dulu baru nanti dirapatkan kayak gitu. Bukan kalangan. Ada ya prosedurnya tetap ada. Ada ya kayak perlu waktu tertentu ya Pak. Perlu waktu tertentu karena ini belum salah. Kira-kira untuk dalam pengambilan keputusan Bapak terhadap kasus-kasus ini, apakah Bapak perlu adanya orang yang membantu atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah? Kalau menurut Bapak tidak ada jalan lain karena putusan ini yang rumit, tentu kita membutuhkan tim kan. Artinya kita membutuhkan masukan dari berbagai sumber yang butuh supaya mudah melaksanakannya. Karena pemikiran tadi sekali lagi saya katakan bahwa pemikiran banyak orang itu tentu lebih baik dari pemikiran satu orang. Jadi artinya ini sama ya. Berarti perlu Pak ya? Perlu, sangat perlu. Menyelesaikan yang itu tadi keputusannya tadi ya? Kita melibatkan dari berbagai sumber ya. Nah, dari yang semua kita bahas ini Pak, kira-kira apa pembelajarannya Pak yang bisa Bapak petik dari pengalaman kita ngambil keputusan ini? Pembelajarannya artinya segala sesuatu, apalagi menyangkut keputusan yang sifatnya sosial, itu tidak ada jalan lain kecuali dimusyawarahkan. Jadi perlu musyawarah, mungkin perlu komunikasi dengan yang lain ya, istilah kayak yang lain, yang berkolaborasi dan perlu proses waktu kan, agar benar-benar keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan yang kita harapkan kan. Walaupun itu dilema tetap nak diputuskan ya. Iya. Karena kalau tidak diambil keputusan tidak selesai ya, tidak akan selesai masalah itu. Apapun keputusannya harus diambil karena setiap keputusan memang tidak lepas dari pro dan kontra. Cuma kita lihat mana yang paling minim kan, tingkat risiko.
Oke Pak, mungkin itu saja Pak yang perlu saya dapatkan informasi dari Bapak. Terima kasih banyak Pak. Semoga apa yang Bapak sudah terapkan ataupun nanti akan Bapak lakukan ke depannya, terutama tadi kita sudah mengambil kesimpulannya bahwa sepertinya untuk bermusyawarah, meminta pendapat dengan yang lain itu lebih efektif dalam pemutusan, mengambil keputusan untuk dilema etika. Oke Pak, makasih banyak Pak ya. Sama-sama, atas waktunya. Maaf telah mengganggu kerja Bapak. Iya. Dari mana lah? Iya. Oke Pak, itu dulu. Makasih ya Pak ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.